Jangan di-skip, banyak info lengkap sampai akhir. Yo, halo guys, kembali lagi ya bersama saya. Hari ini saya nggak mau nge-review dulu. Ini maksudnya di konten kali ini kita nggak nge-review barang, nggak sepil, tapi kita akan membahas perbedaan antara Android TV versi Android TV itu ada yang versi 11, 12, 13. Nah, itu kita mau bahas itu. Soalnya aku sendiri juga penasaran, ada yang tanya di komen itu bedanya apa sih Bang sebenarnya? Apakah kecepatannya, apa interface-nya atau gimana? Nah, kalau saya pribadi sepengalaman saya kerja di elektronik itu untuk menjual TV ya itu saya sendiri sama teman-teman rekan-rekan yang di toko itu nggak pernah mensounding itu nggak pernah. Jadi kita itu nggak pernah ngomong ke mereka atau ke konsumen itu untuk Pak beli yang TV ini aja itu udah versinya 14 itu kita nggak pernah sounding ya guys, karena apa ya, nggak ngefek. Maksudnya untuk di TV ya mungkin ada ya perbedaannya, pasti ada lah, untuk versi-versi itu pasti ada, cuma kalau di TV itu nggak ngefek untuk kecepatannya dan lain-lainnya. Nanti saya akan buktikan sendiri. Nah, saya akan tampilkan sendiri juga khusus untuk eh, perbedaannya itu yang saya searching di Google, mungkin di ChatGPT ya. Nanti saya akan tampilkan perbedaannya seperti apa, tapi nanti saya akan buktikan atau kasihkan contoh perbandingan antara yang versi 11, versi 12 sama versi 13, 14 itu seperti apa sih kalau di TV realnya. Tapi kalau di sini nanti nggak akan saya tampilkan yang versi 13 karena nggak ada ya. Saya nyari di beberapa merek itu Google TV yang Android TV-nya versi 13 nggak ada. Nah, nanti ada yang 12, 11, 12 sama 14 saja. Nanti ya kita tampilin semua. Pertama-tama nanti saya akan tampilin dulu yang hasil searchingannya, hasil riset, mungkin browsingan dan lain-lain untuk perbedaannya seperti apa. Nah, nanti saya akan tampilkan juga untuk hasil realnya itu seperti apa sih. Nah, kalian wajib banget sih nonton ini sampai selesai. Di sini saya akan menampilkan hasil searching di Google ya. Kalian bisa baca atau pause dulu di bagian yang saya tandain. Mungkin saya bisa simpulkan untuk setiap upgrade dari versi itu pasti ada penambahannya. Yang pertama misalkan contohnya dari personalisasi, terus dari rekomendasi video, film, terus background layar blurnya itu juga pasti ada semuanya. Bahkan untuk yang di versi 14 itu klaimnya itu bisa mengurangi kinerja RAM, itu saya juga nggak paham. Mengurangi kinerja RAM itu yang dimaksud seperti apa? Apakah mungkin lebih cepat atau bagaimana? Nah, nanti kita akan buktikan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan tampilkan yang dari ChatGPT ya. Kurang lebih garis besarnya sama. Di mereka pun, di ChatGPT pun ngeklaimnya setiap upgrade itu dari versi 11, 12, 13 itu ada peningkatan. Kalian bisa baca sendiri atau mungkin di pause sendiri ya untuk perbedaannya itu seperti apa. Nah, tapi saya sendiri masih nggak paham ini maksudnya bedanya itu sesignifikan apa sih. Soalnya saya sendiri setiap hari jualan di toko itu juga nggak pernah sounding masalah versi Androidnya itu udah nggak pernah. Mungkin untuk sounding masalah versi Android itu dulu waktu era awal-awal muncul Android TV. Nah, itu memang baru kita, Bu ini lo udah pakai Androidnya pun udah versi 9, versi 10 lah. Itu masih awal-awal dari era Smart TV pindah ke Android TV itu memang seperti itu. Nah, ini contohnya lagi ya, apalagi di beberapa versi Android, misalkan contohnya di Android yang ke-12 atau yang ke-13 ini bisa mengklaim untuk suaranya bisa lebih jernih, gambarnya pun juga refresh rate-nya bisa bertambah lah. Itu kalau nggak didukung dengan hardware yang maksimal dari brandnya masing-masing dengan serinya masing-masing, pasti nggak akan jalan juga. Makanya kita nggak pernah ngomongin masalah versi itu, memang seperti itu. Jadi basicnya pun beda. Tapi di ChatGPT pun juga ada keterangannya kok. Contohnya seperti ini, di TV yang mendukung hardware yang kompatibel. Nah, catatannya itu kan udah ada catatannya.
Kalau hardware-nya kompatibel ya berarti fitur itu bisa berguna. Tapi kalau hardware-nya nggak kompatibel ya nggak akan jalan juga fitur itu. Makanya ya eh, gimana sih, ambigu. Ya ada, pasti ada bedanya sih antara versi itu ada. Cuma kalau untuk berpengaruh apa enggaknya di TV ya, khususnya di TV kan kita ini bahasnya TV itu, nggak tahu berpengaruh apa enggaknya. Nah, di bagian ringkasan ini kalian bisa pause ya nanti ya. Jadi kesimpulannya menurut ChatGPT itu seperti apa sih perbedaannya antara versi-versinya, itu ada semua. Jadi kalian nanti bisa baca lah. Saya akan coba habis ini langsung aja ke video yang perbandingan antara 11 terus 12, 13, 14 itu apa sih. Di sini ya saya akan tampilkan masing-masing dari versinya ya. Ada yang versi 11, 12, dan 14. 13 kita nggak ambil contoh karena saya muter-muter nyari di beberapa merek itu versi 13 udah nggak ada ya. Ini yang ada aja dulu. Terus kalian bisa lihat sendiri untuk akselerasi atau kecepatan responsifnya itu ya kurang lebih sama ya kan. Terus nanti juga kalian bisa lihat sendiri untuk perpindahan antara buka aplikasi YouTube dan Netflix itu kecepatannya pun kalian bisa simpulkan sendiri kurang lebih juga sama gitu. Disclaimer aja, ini untuk ketiganya saya pakai hotspot dari HP ya. Jadi untuk kecepatan atau buka aplikasinya mungkin dari sinyal wifi-nya yang agak lemot. Sama mungkin saya minta maaf sekali lagi untuk kok nggak bisa bareng sih bang, videonya pas lagi ngeplaynya atau bagaimananya, karena ngeditnya saya yang nggak bisa. Saya nggak jago dalam editing video ya, jadi mohon dimaklumi aja. Ini kita di video ini hanya tujuannya untuk membuktikan apakah se-worth it itu ya perbedaan versi Android TV itu ya. Nah, ini kita waktunya masuk ke bagian kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya sih seperti ini. Apa sih fungsinya untuk Android versi itu ya? Ada, upgrade-nya itu pasti ada. Cuma mungkin kalau aku pribadi di sini dari sudut pandang saya pribadi atau kacamata saya di sini itu tidak berpengaruh banget ya ke TV, nggak ngefek. Ya ada ngefek, cuma nggak yang sampai benar-benar merubah dari satu versi itu ke versi yang lain, itu kerasanya itu nggak begitu banyak-banyak banget. Nah, kalau saya pribadi seperti itu ya yang pertama. Terus yang kedua, jika dirasa mungkin ada kok bang, misalkan internalnya itu bertambah, dia berarti lebih cepat ya, ini memang benar kalau yang itu ya. Kalau untuk dari segi gambar yang bisa sampai upgrade ke HDR ya, kalau TV-nya nggak mendukung format HDR, dari hardware-nya sendiri nggak ada eksternalnya untuk HDR-nya, ya nggak bakal jalan juga versinya yang itu juga. Makanya kita nggak pernah sounding yang masalah versi-versi Android itu, nggak pernah. Cuma mungkin kita soundingnya itu kalau ke konsumen ya, waktu konsumen membantu konsumen yang lagi pilih TV itu, yang ini masih Android TV bu, OS-nya pakainya. Yang ini udah Google TV. Terus yang ini Smart TV lah. Kita bedakannya di situ. Kalau udah pakainya Google TV ya wis, mau pakai versi 11, 12, 13, 14 itu ya terserah. Kita pun juga nggak pernah menyarankan bu yang ini aja udah versi 14 seperti ini, nggak ngefek banget soalnya kalau di TV. Kecuali kalau di resolusi gambar ya kita itu baru soundingnya di situ bu, ini udah Google TV udah, tapi dia pakainya resolusinya masih Full HD, atau yang ini udah Ultra HD lah, kayak gitu baru kerasa bedanya. Di kesimpulannya kalau bisa saya tarik garisnya atau mungkin saya simpulkan, berpengaruh, mungkin ada efeknya, cuma enggak begitu signifikan. Kalau saya pribadi sih menyimpulkannya seperti itu ya. Jika dirasa tapi kalau kalian sendiri punya pendapat atau mungkin
enggak kok Bang, harusnya enggak seperti ini, enggak harusnya seperti ini ya. Bisa kita diskusi di kolom komen ya. Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah seperti apa sih sebenarnya ya. Mungkin saya aja sendiri yang belum tahu atau kurang paham atau bagaimana. Kalian bisa tulis di kolom komen ya guys ya. Terus terima kasih juga sudah menonton video ini sampai selesai. Mari kita diskusi sama-sama. Jika dirasa video ini bermanfaat atau membantu kalian, bisa dibantu share ke teman-teman kalian. Dan jika dirasa video ini menarik atau membantu wawasan kalian juga, bisa dibantu like, komen, dan subscribe-nya juga ya. Jangan lupa komen untuk diskusi. Jika kalian punya pendapat sendiri, mari kita sharing sama-sama. Seperti apa sih sebenarnya ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.